Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah hil aliyul azim. Debat antar agama kebanyakan antara umatnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan umatnya Nabi Isa alaihissalam, sedangkan pokok pembahasannya soal akidah atau tauhidnya. Umat Nabi Isa menyebutnya Nabi Isa Yesus dan dianggap Tuhan. Mungkin tujuannya meluruskan, mungkin juga mencari kebenaran masing-masing yang tanpa ujung pangkalnya, karena dalam pondasinya saja sudah berbeda. Walau semua nabi satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan dalam beragama, hanya mencari ridhonya Tuhan pencipta semua dalil atau semua alam semesta. Akan tetapi pihak umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak memperhatikan kondisinya akidah di umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat ini di ambang kehancuran, dalam pengertian banyak perselisihan yang diimani saudara-saudari yang satu nabi yang bernama agama Islam. Secara zahir, secara batin bukan lagi dapat disebut umat Islam karena imannya sudah menyelisihi dengan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan yang menyerupai mereka termasuk golongan mereka kebanyakan dipahami itu dalam hal amalan atau syariat yang dilakukan agama tetangga pasti sesat, padahal nabi itu hanya penyempurna syariat dari nabi sebelumnya, bukan mengganti yang paling sempurna. Seperti rukun Islam yang kelima dari nabi sebelumnya atau Nabi Ibrahim, amalan setiap nabi itu mungkin ada yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan melalui malaikat Jibril, dan mungkin dari inisiatif nabi seperti perbuatan kesehariannya. Dari hasil perdebatan mungkin ada yang beralih agama dari agama lain ke agama Islam, atau juga sebaliknya. Apa itu sudah dapat menjamin pasti benar akidahnya atau tauhidnya kalau mereka masuk Islam, sedangkan faktanya yang tauhidnya seperti Yesus atau kembarannya Yesus di umat Islam menggudang atau kebanyakan dari para pengamal thariqah, sedangkan yang beranggapan Allah di atas titik-titik Allahnya seperti dewa atau Nabi Adam. Dan dari zaman Adam atau anak cucu Adam sampai saat ini, rusaknya tauhid, beranggapan ruh disamakan dengan Tuhannya, entah ruhnya Nabi Adam, ruh tokoh yang dipatungkan, atau juga ruhnya nabinya dan ruhnya sendiri. Dan yang seperti itu diajarkan para guru mereka, sedangkan Alkitab menjelaskan awal kejadian itu firman itu membutuhkan kitab sucinya, atau dalam pengertiannya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan makhluk yang menyerupai, menyamai, apalagi melebihi dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zatnya
sama persis dengan sifat-sifatnya yang maha segala-galanya dan semuanya maha sempurna. Bila yang kalian sembah tidak demikian, berarti hanya berhala yang kalian sembah atas prasangkamu sendiri dan prasangka gurumu sendiri yang bertauhid bermata sebelah. Intinya kita menyalahkan agama lain, akan tetapi saudara kita terabaikan dan menyetek akidahnya dengan agama tetangga yang telah rusak, diadopsi, dijadikan pondasi imannya. Kenalilah kafirnya diri sendiri sebelum mengkafirkan orang lain. Apabila dalam hati pikiran ada prasangka membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apapun, itu yang disebut musyrik hati atau kekafiran diri kita sendiri. Ini dari pengertian yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.